Tanaman ini berbentuk menyerupai pita, memanjang, ujungnya runcing, tebal, tepinya bergerigi dengan permukaannya berbitik-bitik putih dan berwarna hijau, teman-teman. Salam sehat. Selamat datang di Dr. Ferry TV. Bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan. Sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah teman-teman mensubscribe channel ini. Terima kasih. It's clear to see from up here, the world seems small. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Tanaman ini merupakan jenis tanaman yang sudah sangat populer di kalangan masyarakat. Saya yakin teman-teman masih tahu. Kalau saya sebut dengan nama aloe vera, mungkin masih ada sebagian teman-teman Dr. Ferry TV yang tidak mengenal apa itu aloe vera. Tapi kalau saya sebut tanaman ini dengan tanaman lidah buaya, nah saya yakin teman-teman pasti mengetahui tanaman lidah buaya. Tanaman ini berbentuk menyerupai pita, memanjang, ujungnya runcing, tebal, tepinya bergerigi dengan permukaannya berbitik-bitik putih dan berwarna hijau, teman-teman. Tanaman lidah buaya sudah sejak lama digunakan sebagai salah satu bahan dalam pengobatan tradisional berkat kandungan berbagai nutrisi di dalamnya. Tanaman lidah buaya mengandung vitamin dan berbagai mineral yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Misalnya vitamin B12, vitamin E, asam folat, kalsium, selenium, magnesium, dan berbagai macam nutrisi lainnya, teman-teman. Salah satu manfaat tanaman lidah buaya untuk kesehatan adalah lidah buaya dapat membantu menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi atau suatu keadaan di mana terjadinya peningkatan tekanan darah, baik tekanan darah sistolik maupun tekanan darah diastolik. Ada dua jenis hipertensi, teman-teman. Yang pertama, hipertensi primer. Penyebab dari jenis hipertensi ini adalah karena pengaruh gaya hidup atau faktor gaya hidup yang kurang baik, atau bisa juga akibat faktor genetik, teman-teman. Lalu yang kedua, hipertensi sekunder. Kondisi ini terjadi akibat kondisi medis yang lain, atau boleh dikatakan hipertensi ini akibat adanya penyakit-penyakit lain. Tekanan darah tinggi atau hipertensi juga merupakan salah satu faktor resiko terjadinya penyakit jantung dan stroke atau pencetus penyakit jantung dan stroke, teman-teman. Jadi mengontrol tekanan darah merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian khusus. Manfaat lidah buaya dalam menurunkan tekanan darah telah didukung oleh berbagai macam studi atau penelitian. Nah, studi tersebut mau diperhatikan, teman-teman. Studi yang pertama, studi yang berjudul Pengaruh Jus Lidah Buaya terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi di wilayah kerja UPK Puskesmas Katulistiwa, Kecamatan Pontianak Utara. Studi tersebut memberikan kesimpulan bahwa ada pengaruh jus lidah buaya terhadap tekanan darah sistolik dan diastolik pada pasien hipertensi di wilayah kerja UPK Puskesmas Katulistiwa, Kecamatan Pontianak Utara.
terapi jus lidah buaya direkomendasikan sebagai terapi untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Lalu studi berikutnya, studi yang berjudul pengaruh konsumsi lidah buaya terhadap penurunan tekanan darah pada lansia penderita hipertensi. Studi tersebut memberikan kesimpulan bahwa dengan mengkonsumsi lidah buaya efektif untuk menurunkan tekanan darah pada lansia yang mengalami hipertensi, sehingga terapi non farmakologis berupa konsumsi lidah buaya dapat digunakan sebagai salah satu alternatif terapi untuk membantu menstabilkan tekanan darah. Bagaimana cara mengolah lidah buaya agar dapat digunakan untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi? Siapkan 1-2 buah daun lidah buaya. Dibersihkan lidah buaya dengan cara mengupas dan mencuci lidah buaya sampai bagian lendirnya yang berwarna kekuningan itu bersih atau hilang, teman-teman. Setelah bersih, dengan menggunakan sendok, keluarkan gel lidah buaya, masukkan ke dalam blender, lalu tambahkan air kurang lebih 1 gelas. Setelah itu boleh teman-teman tambahkan madu secukupnya, lalu di blender. Setelah itu siap diminum 1-2 kali sehari, sambil terus diobservasi atau dipantau keadaan tekanan darahnya, teman-teman. Tentunya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, hasil yang lebih optimal, harus sertai dengan gaya hidup yang sehat, pola hidup yang sehat, mengatur pola makan, lalu juga tetap melakukan olahraga secara rutin dan teratur agar tekanan darah dapat tetap dalam keadaan stabil, teman-teman, sehingga hasilnya pasti akan lebih maksimal. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like sebanyak-banyaknya, lalu bantu saya kembangkan channel ini agar channel ini bisa cepat berkembang, channel ini bisa tetap terus eksis, memberikan informasi atau edukasi kepada teman-teman semua mengenai kesehatan dan kedokteran dengan cara hanya menekan tombol subscribe, teman-teman, sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Ferry TV, boleh sharing, request, bertanya, dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Lalu jangan lupa juga setelah ditonton, teman-teman nyalakan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman tidak akan pernah terlambat mendapatkan informasi kesehatan melalui channel ini. Lalu di-share banyak-banyaknya sehingga teman-teman kita boleh menonton video ini dan mereka boleh mendapatkan manfaat yang baik setelah mereka menonton video ini. Terima kasih teman-teman, tetap setia tonton terus Dr. Ferry TV, karena melalui channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan, sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Tetap semangat, salam sehat. Let it go.